Halo sahabat, kembali lagi di acara Nusa untuk Semua. Perkenalkan nih, di sini ada siapa nih Kak? Kak Rashid Behaki dan Razni Mahardika. Hari ini Sinekrip dapat kesempatan nih buat ngulik cerita di balik film Nusa. Acara Nusa untuk Semua nih bekerja sama dengan Kita Bisa dan kamu dapat berdonasi langsung buat bantu sahabat-sahabat kita yang membutuhkan dengan cara scan barcode di bawah ini, oke? Nah, sahabat di rumah masih betah kan duduk sambil dengerin kita ngobrolin film Nusa? masih lah. Nah, masih lah ya. Langsung aja lah kita mulai mengenal suara sahabat Nusa bersama Sinekrip. Di balik karakter-karakter Nusa yang mengemaskan, di situ ada voice actor yang juga hebat yang bisa menyampaikan rasa sekaligus emosi yang sampai menyentuh hati nih. Nah, udah ada nih barang kita, Ras. Ya. Orang-orang di balik suara-suara itu. Dan di sini ada voice directornya dulu, Mas Cicis. Halo. Di sebelahnya ada Ali Fikri sebagai Joni. Halo. Juga ada Muzaki sebagai Nusa. Halo. Dan terakhir jauh-jauh nih datang dari luar negeri, Alex Abad sebagai Abad. Halo ya. Mantap. Langsung aja lah tanpa berlama-lama nih, karena kita udah penasaran nih. Nah, ya. Pertama nih, Mas Icis dulu lah sebagai voice directornya. Ya. Aku penasaran sih Mas, kita kan di sini selain ada Ali Fikri sama ada Muzaki, di situ ada karakter-karakter anak lain. Ya, Nah, gimana sih cara membedakan karakter suara anak-anak itu? sebenarnya kalau menurut saya itu nggak sulit ya untuk membedakan karakter suara antar pemain anak-anak di film Nusa ya. Karena pada dasarnya kan tiap anak-anak sudah punya ciri khas tersendiri gitu dari Nusa, Muzaki sebagai Nusa, Joni sebagai Ali Fikri sebagai Joni gitu. Nggak susah sih karena mereka punya karakter suara yang khas, terus yang kita jaga kan orisinalitas dari suaranya gitu. Jadi kalau memang suaranya Joni itu kan secara karakteristik dia itu yang smart, terus high class gitu. Dia anak orang kaya, dia punya pendidikan, dia bisa fluent bahasa Inggris gitu. Jadi kebetulan kan memang karakteristiknya Joni itu Ali Fikri, dia juga fluent bahasa Inggrisnya gitu. Jadi Masa coba saya mau dengar. salah Coba, satu ayo dong, coba dong. no smoking Coba. apa? Oh, No smoking, nggak boleh merokok. Iya, betul. tapi enggak, itu kan itu nerjemah. Kita kan mau denger dia ngomong bahasa Inggrisnya. Coba. Oh iya. Iya, ayo dong, Coba. coba. Perkenalkan Joni kan pakai bahasa Iya. Inggris. Hello, my Boleh. name is Ali Fikri as Joni. in film Nusa. Ya. Oh, tuh. Bahasa Tuh Inggrisnya kan? dia Cool. tuh. Tuh kan? Kayak Kayak saya gitu, banget kayak waktu cool. masih I kecil. am. Your English good. Iya, iya. Yours is not. Ouch. Jadi itu kita tahu sendiri tadi Ali Fikri dia JK. fluent bahasa Inggris dan di karakter Joni kan juga dia harus bisa berbahasa Inggris karena dia bikin alat, bikin mesin, bikin roket kayak gitu. Nah, itu yang kita tinggal mencocokkan antara karakter animasinya sama pemeran aslinya gitu. Jadi suaranya, oh dia bisa bahasa Inggris, oh Joni juga dia orang smart gitu. Oh ya udah, tinggal kita cocok. Jadi nggak sulit sih sebenarnya Mantap. membedakan itu. Buat Muzaki nih. Muzaki nih kayaknya sama Nusa nggak seumuran nih. Apa seumuran? Enggak. Enggak kan, nggak Seukuran nih. Seukuran. Oke. Seumuran kan? Enggak. Nggak seumuran. Beda 4 tahun. Oh, oke. Nggak tahu. Ada nggak sih Tuan kayak Muzaki. Iya. Oh, Tuan Muzaki. Hmm. Oke. Jadi Nusa 23, Muzaki Waduh. Aduh. Berapa tahun lagi tuh? Kuliah mana tuh Nusa tuh kalau Tuaan Nusa? kayak. Kamu umur berapa? Aku 12, Nusa 89. Ya. Kalau di film 9. Oh, oke. Ya, lebih 3 tahun, tua 3 ya. tahun. Itu ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan Nusa yang akhirnya kebawa sama Muzaki gitu di kehidupan sehari-hari? Karena waktu dubbing itu aku umur 8 tahun atau 9 tahun juga, jadi Ya. mungkin biasa aja sih, nggak kelihatan kayak aku umur 12, kan pasti jauh banget kan. Dan pasti dibantu sama Om Cicis, sama Om Boni.
Terus gimana tuh nyesuaiin karakternya Sorry, si Nusa? maaf. Jadi pertama dubbing untuk film atau dubbing peranin Nusa di seriesnya? Apa? Kamu Pertama mulai kali itu dubbing. pertama kalinya? Buat series dulu. Oh berarti di series tuh waktu Oh, kamu dia umur sempet. 12, 4 tahun. Hah? Iya, waktu kamu di series umurnya Enggak. 8 tahun. Oh, iya, 8 kan kok 12. Ya oke enggak, Iya. tapi kamu umur 12 kan waktu itu? Karena Sekarang 12. Oh sekarang. 12. Berarti kamu waktu pertama di series di umur 8. 8. Itu kapan? 2019. 19. Nah terus jaganya supaya bisa sama terus gimana? Iya tuh. No nggak karena menarik buat Iya. gue Berubah sih. kan? Iya, iya, iya. Gimana tuh jaganya? Karena kan ada perubahan umur, Iya. jaga karakternya gimana Cis? Ya kalau jaga karakter suaranya ya jangan sampai dia sunat aja dulu. Karena biasanya kalau orang udah sunat kan tiba-tiba pita suaranya berubah gitu. Jadi Zaki Udah, sekarang udah. sunat. Sekarang udah dong. Udah sunat belum nih? Sunat ya. Perlu teman-teman ketahui kalau sunat itu juga merubah suara gitu. Oh gitu. Ini kenapa saya muter sendiri? Mau nanyain ke karakternya Abba yang Nah. diperankan sama Mas Alex Abad. Kita Jujur aja ngomongin- nih Mas, waktu aku nonton sama Rasni, aku bilang, wah ini kok suaranya siapa yang meranin Abba nih? Pas gue tahu, pas ngeliat credit title-nya, Alex Abad. Yang kita pernah lah nonton film-filmnya ya, banyak ya kan? Nah nggak kebayang sih itu ternyata Alex Abad yang memerankan. Nah, Apakah emang karena namanya Alex Abba? Dek. Oh, saya juga kenalnya Itu bagian dari casting seabad. ini juga, jadi kategorinya dipilih Saya kenalnya namanya. seabad. Nggak 10 tahun beda-beda yang jauh. lalu. nama ya. Gimana tuh proses untuk menjadi karakter bapaknya nih yang tinggal di luar negeri gitu? Mungkin pasti ada perbedaan dong Mas. Alex Abad kan tinggal di Indonesia gitu. Oh, oke. Ya, untuk mulai saya bilang kalau kalian aja kaget, saya juga sampai sekarang agak bingung dengan semua yang pernah saya perankan selama ini. Tiba-tiba saya bisa memerankan tokoh figur ayah yang fun, yang bijaksana, yang wise, terus sayang dengan anaknya. Kemarin-kemarin biasanya lumayan bertolak belakang dengan apa yang saya perankan sekarang. Jadi sempat ada pertanyaan juga kembali ke mereka gitu, terutama ke Cicis juga, kayak yakin Cis suara gue mau dicoba gitu, suara saya mau dicoba. Terus akhirnya kita coba lewat casting juga ya Cis ya. Iya. Jadi kita waktu itu saya dikasih beberapa part dari adegannya, terus harus ngebayangin hubungan saya dengan mereka, hubungan saya dengan Nusa. terus Dan Rara juga. Rara terutama, terus kucingnya mereka juga, terus tetangganya mereka juga. Uma udah pasti dong. Udah pasti dong. Pasti dong. Uma, Joni, iya kan, tetangga kan sahabat kamu, saingan kamu. Jadi harus terbayang universe-nya. Ya. Terus ya untung dibantu sama tim produksinya, sama Mas Boni, sama Cis juga untuk gimana caranya bisa masuk ke dunia itu yang akhirnya Tidak disangka-sangka ya. tidak Wise percayanya sekali. akhirnya jadi bisa mulai terbayang. Emang Mas Alex Abad ini so wise karakter bapak ya? Abba ini? Jadi sebenarnya Jadi sebetulnya ya. ini kayaknya udah mulai personal. Oke. Well, kalau aslinya mungkin karena saya belum berkeluarga, jadi ruang itu tuh ruang baru buat saya untuk meranin ayah seperti apa, berinteraksi dengan ibunya atau dengan anak-anaknya seperti apa, itu ruang yang baru. Dan yang lebih membantu tuh karena gambarnya sudah ada, Ya. jadi kita iya, bisa ngebayangin seperti apa mereka. Jadi kalau dibilang itu seperti itu ya, it's a new process buat saya. Jadi kayak belajar ulang lagi semuanya. Oke, ini jadi sebuah challenge juga ya. Sebuah buat challenge. Semua ya, Mas of Alex course, ya. ya pasti buat ini. Apalagi mungkin lebih mudah kalau misalnya waktu itu Zaki dia rekaman dulu, dia lihat storyboard, jadi gambarnya ikutin semua yang Zaki ucapkan. Ya. Saya waktu itu posisinya kita sudah harus ngikutin, Ya, animasinya. sudah harus ngikutin bentuk animasinya. Jadi challenge-nya di situ bukan hanya bagaimana menyuarakan karakter Abba, tapi Timing. gimana juga timing supaya pas dengan gerakan badan, mimik dan apa yang disampaikan. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal challenge nih ya, ini buat Ali Fikri nih, kan jadi Joni kan di sini kan. Iya. Ini tantangan baru juga buat Ali gitu. Pertama kali
buat ngisi suara di Benar. film? Iya. Nah itu gimana tuh prosesnya dulu? Dulu. Dulu sih memang. Iya dulu. Iya, dulu Oh sih. iya, Dulu. waktu itu gimana tuh? Ya waktu itu juga kan belum ada gambarnya, jadi Ali juga dibantuin sama Om Cicis buat kalau misalnya kapan Ali harus acting suaranya juga harus dipasin juga. Kalau misal suara doang tanpa penjiwan sama pakai penjiwan kan pasti beda. Jadi juga harus kalau misal adegannya panik bener-bener panik, terus kalau misalnya scene nangis bener-bener nangis. Nah itu juga dibantuin sama Om Cicis kapan Ali harus reaksi panik, nangis, marah, santai. Kalau suara santai sih kayak suara Joni sekarang. Wih, Si, Cuma kalau suara marah lagi santai. Kalau suara marah mau dicoba? Ya. Boleh. Nanti ketakutan Dikit-dikit. Enggak, doang. ayo dong, Boleh, ayo boleh. dong. Dikit aja Marahin gini, dong, gini. marahin. Johnny nggak marahin- sayang sama marahin Abah, mereka dong. gitu. Beda, itu beda. Marahin mereka. misalnya Rashid ngambil koper Joni nih, ya kan? Ses dipakai terbang dah tuh. Ces. Marah kan gimana? Marah dong. Jadi bukan film Nusa dong. Iya. Langsung gini, tut 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 tut. Oh, marahnya gitu, nggak ngomong. Nggak ngomong marahnya. Iya. Marahnya cuma pakai mimik muka doang. Ya. Sama teknologi. Oke. Ayo bagus. That's a good answer. Oke. Untuk Itu tas ngeles- dulu, tas dulu itu. Aku ditungguin. wakilin ya, aku wakilin sebagai sahabat. Oh, iya. Sebagai Sebelah kanan dong. Oh ya. Sama kiri. Nah, Enggak, sekarang dia nggak balik lagi ke Mas Cicis nih. Dia rival Saya lagi. saya. Oke. Ya. Zaki belum ditanya. Udah tadi. Tadi kan challenge-nya dia belum. Oh iya. Challenge-nya mana? Yang paling kamu sulit di Nusa film ini nih, Ini kan biasanya kursinya udah nih di gerak-gerak series terus kan. Di film ini yang paling sulit bagian mana nih? Mungkin scene emosionalnya ada scene Nusa itu meledak banget. Di film ini tuh Nusa lebih ke explore karakternya. Semua emosi dapat. Kecewa dapat, marah dapat, sedih dapat, seneng dapat, semua ada. Itu gara-gara apa? Marahnya gara-gara apa? Paket lengkap ya. Waktu itu, kalau ingat. Ya. Nggak di. Nggak bisa spoiler. Oh, spoiler bener. Kecewanya juga nggak bisa Nggak bisa spoiler. spoiler. Nah, buat kalian yang mau nonton langsung pesen tiket di bioskop Bioskop online. online. Scan QR code di bawah Lagi sini. nih, bener lagi nih. Gimana bener lagi nih? Di bawah sini nih. Nih, Langsung nih, scan. nih, sekali lagi, tapi ke situ. Oke. Oke, sekali lagi and Sini nih. Nah, buat kalian yang mau nonton, biar nggak spoiler langsung. Beli tiketnya di www.bioskoponline.com. Di Di sini sini nih. QR code di sini. There you go. Asik. Kalian akan bisa lihat semua turun naiknya emosinya Zaki yang tidak bisa kita ucapkan sekarang. Iya. Betul. Penasaran nggak tuh yang mana tuh? Nah, Ya. nonton makanya. Siapin tisu. Asik. Oke, sekarang balik lagi ke Mas Cicis nih ya. wah. Ya. Kita Boleh, kan pasti kalau bikin sesuatu ada referensinya dong ya nggak Mas? Nah, untuk bagaimana sih menyamakan referensi yang dibayangkan Mas Cicis gitu kepada anak-anak dan juga tentunya voice actor yang lain gitu, Mas Alex Abad dan lain-lain lah pokoknya. Oke. Sebenarnya ketika kita pilih aktor dan aktris yang memerankan, terutama kan kita sudah jalan dulu di seriesnya ya sebelum ke Film ya? filmnya. Jadi ada karakter baru yang kita desainnya itu memang untuk filmnya, munculnya di filmnya gitu. Untuk karakter-karakter yang sudah duluan di series, mereka itu udah paham ketika dikasih brief pertama, kita perkenalkan siapa sih karakternya gitu. Dia berperan di sini sebagai siapa? Dia berperan sebagai tantenya, dia bisa berperan sebagai penjaga warung yang dekat dari rumahnya kayak gitu. Nah, masing-masing karakter ini ketika kita bikin itu selalu kita brief ke aktor dan aktrisnya gitu. Nah, briefing ini yang tadi Mas Alex bilang, ada proses di mana dia diperlihatkan bentuk karakternya seperti apa gitu. Bagaimana dia menyesuaikan dengan karakternya. Oh, dia ini badannya mungkin lebih gemuk gitu. Nah, jadi secara jalan, secara karakter itu tuh mewakili dari suaranya gitu. Jadi misalnya kita tahu Rara lah gitu. Rara itu kan karakter yang ceria aslinya gitu. ceria. Aslinya itu udah ceria, terus dia tuh pengen tahu, suka nanyanya ke saya gitu. Om Cicis ini gimana ini? Itu Suka bukan nanya. banget ya ditanya Ya, Cicis ya. dan kita harus menjawab kan. Iya, karena Kalau kita nggak jawab itu dimusuhin. oh gitu. Dimusuhin. Oh iya, dan musuhinnya itu udah sampai kayak janji ya.
baikan ya gitu. Ya, sampai kayak gitu. Nih korbannya. Nah, artinya yang kita lakukan itu cuma tinggal mencocokkan itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya Rara begitu, ya berarti karakter Rara kita sesuaikan dengan itu gitu. Jadi kenapa ketika take voice itu ada gambar, ada bentuk karakter, terus ada karakter Bible lah, dalam animasi itu ada namanya karakter Bible. Nah di situ itu Aba adalah seorang yang dia itu penyayang, dia itu humoris itu apa. Nah saya juga harus ngelihat Mas Alex juga. Jadi bisa nggak ya dia itu menjadi seorang figur bapak yang sayang banget sama anaknya. Terus dia juga harus humoris karena dia juga di film kan baru muncul pertama. Dan bagaimana karakter ini bisa nggak sih langsung diterima sama penonton yang ngelihat gitu. Karena memang Aba itu karena baru muncul di Film, movie, dia itu nggak pernah, kita itu harus ngasih yang istilahnya nggak pernah pernah penonton nggak pernah tahu Aba tuh kayak gimana, tapi harus diterima langsung gitu. Iya. Nah challenge-nya mungkin di situ ya gitu. Ini ada pemirsa di rumah nih mau nanya, pemirsa. Iya. Mau saya Satu-satu ya. Kenapa jadi kayak Aku dulu. Mumpung ada platformnya, ada tempatnya, saya juga penasaran dan Ya. belum kejawab sampai sekarang. Kenapa karakter Aba belum pernah dikeluarkan di series? Yang jelas sih pertama memang dari awal Aba itu memang tidak didesain untuk ada. Oke. Gitu, tidak didesain untuk ada. Tetapi ada yang respon pada saat itu adalah kita kan juga nerima masukan dari beberapa. Ini untuk series ya gitu. Udahlah kita pakai satu karakter ibunya aja gitu. Terus bapaknya mana? Akhirnya kita mikir kayaknya it's time untuk mengeluarkan Aba nih di sini gitu. Tapi momennya kita harus cari yang pas. Nggak bisa cuma ngeluarin Aba tiba-tiba muncul gitu aja. Nggak bisa. Kita harus cari momen yang pas. Di mana momen yang pas? Movie. Dan di ceritanya juga dibutuhkan. Dibutuhkan. Karena Oke. kita juga ketika ada respon seperti itu, dari kitanya sendiri juga mikir nggak boleh ketika nanti muncul di movie itu udah bener-bener langsung muncul gitu. Harus ada spoiler dikit lah. Di seriesnya juga ada gitu. Jadi ada, ya betul. Punggung, kepala. Punggung. Terus Dari belakang. lewat telepon aja kayak gitu. Telepon aja dari jauh gitu. Tapi kita nggak pernah ngasih lihat gitu. Iya, kayak gitu. Cuman kelihatan kupingnya kayak gitu-gitu. Nah, berarti kan tanpa referensi dong sebelum-sebelumnya belum ada. Nah, gimana tuh membayangkan karakter Aba? Jadi yang seperti tadi Mas Isis bilang, Boleh diulang gimana? Tinggal di rewind aja ya. Playback ini. Tinggal di rewind aja nanti part itu. sebenarnya untuk reference kita tuh ngobrolnya nggak cuma tentang karakter Aba ya. Ya. Jadi yang kita tanya, kita bahas tuh misalnya plotnya Nusa apa, Ya. terus di situ Rara seperti apa fungsinya, terus sampai ngobrol karakter apa yang dilewatin sama Nusa. Ya. Terus nanti kelihatan tuh Aba itu kenapa harus ada dan fungsinya Aba di situ untuk apa. Ya. Nah dari situ kita diskusi mau dibuat seperti apa karakternya, karena dalam proses saya coba mengusulkan bukan mengembangkan ya, tapi bagaimana kalau misalnya Aba kita buat sedikit lebih arahnya lebih fun, lebih ada isengnya sedikit, ada jailnya sedikit. Nah batasan-batasan itu saya nggak tahu. Jadi yang tahu batasannya sejauh mana karakter Aba bisa sejail apa, Mas Boni sama Mas Cis. Ya. Jadi ditemanin terus sama mereka. Ya, didampingin kemana-mana, saya main bola, saya pergi kemana. Ini asisten Asisten dong ya. Iya, bawain tasnya kadang. Nah, menarik ya. Iya. Emang sebelumnya karakternya nggak sejahil dan sefun yang di film ya? Karena gini, yang seperti tadi Mas Cis bilang. Jadi waktu lagi ke menit ke berapa tadi itu? Iya. Jadi kan semua suara kalau misalnya kita hanya dengarkan nggak melihat visual ya. Setelah kita terbiasa dengan suara itu tuh suara itu akan mewakili imajinasi kita tentang seperti apa orang yang mengeluarkan suara itu. Tingkah lakunya, kebiasaannya mereka, terus caranya mereka melihat sebuah situasi, terus bagaimana mereka bereaksi. Mulai kebayang seperti apa bentuknya tanpa kita tahu gambarnya, tapi kebayang. Nah dari situ tuh kita bisa tahu
ini suara seperti ini nih kira-kira dia misalnya pemarah atau dia iseng atau dia apa, terbayang. Nah, marahnya seperti apa, batasannya oleh mereka lagi, isengnya seperti apa juga dijaga sama mereka lagi. Jadi it's a teamwork sebenarnya. Porsinya kita waktu saya ngisi tuh juga bukan cuma nebak-nebak ya, tapi saya harus terus ngasih input tambahan, kira-kira kalau begini gimana, kira-kira kalau kita isinya gimana. Jadi lumayan panjang ya waktu itu ya. Muzaki sendiri waktu misalnya Aba lagi take suara ada di tempat juga nggak? Untungnya enggak. Oh enggak. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Kebayang kalau misalnya ada. Oke. Bakal ketawa-tawa terus Bakal, kali aku. iya maksudnya kita jadi sempet sih waktu itu kita pengen coba setelah kita ngerjain project yang lain ya. Gimana rasanya kalau misalnya kita take-nya bareng. Nah, ya itu. Maksudnya kan emang chemistry kan harus kayak Iya. di filmnya kan bapak anak banget gitu. Cuman Iya, yang ada nggak mungkin orang kita mau ngisi take buat shout out nonton film ini aja kita juga seru-seruan sendiri. Iya. Iya. Enggak, bapak sama anaknya juga kan terpisah jarak. Oh iya, ceritanya lagi Satu di Jerman kan. Betul, Waktu kan? di Jerman. Iya, waktu itu kan lagi memang bukan di Iya, Indonesia. Indonesia. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan Nusa yang akhirnya kebawa ke kehidupan sehari-hari? Ini bukan cuma di film ini doang kan, sebelumnya udah dari series kan? Ya. Kalau Iya. Apakah jadi suka makan ayam goreng? Jadi Apa suka mengucapkan bismillah, itu kan baik. itu pasti. Apa suka bikin roket di rumah, ya kan? Yang pasti yang kayak ke bawah tuh dari series dari dulu itu kayak detail-detail kecil kayak, hah? Kayak gitu-gitu. Kayak gigil-gigil dikit kayak misalnya abis dialog pasti kayak Respon ya, kecil gitu. itu kayak pasti aku udah nebak nih, pasti abis ini gigil deh. Sekarang Kak Nusa bikin apa? Gitu kan aku kan? Iya. Oke, Ke bawah oke, sampai oke. film. Iya. Oke, nah sekarang ke Ali Fikri nih ya, sebagai Joni. Ya. Kita kan Nah, tahu iya. nih Joni itu suka bikin roket, ya kan? Nah, kalau Ali sendiri sukanya ngapain sih? Suka sains juga kah atau suka hal lain nih? Hobinya apa? nih? Apakah main bola? Apa? Main bola suka. Silat. Tapi sebenarnya hobi sekarang sebenarnya ada banyak ya. Soalnya Nggak apa-apa, kita tungguin aja. Ya, kita tungguin. Masih banyak kok waktunya ya. nggak Ya kan? nggak bisa milih juga karena hobi Ali tuh suka banyak olahraga, mulai dari sepak bola, bela diri, badminton, berenang. Banyak deh pokoknya nggak bisa Sehat, disebutin. alhamdulillah. Joni banget kan, Joni banget. banget kan. Joni banget itu. Waktu itu aku pernah searching juga tentang roket-roket waktu lagi mau ikut dubbingnya. Ali juga sempet search soalnya kan Ali lihat karakternya Joni ini pinter science, terus rivalnya Nusa di kompetisi science fair. Jadi karena Joni ini terkenalnya roketnya canggih, punya koper yang keren. Ya. Jadi Ali coba-coba searching tentang roket Canggih. dari ya roket-roket canggih gitu. Nusa hobinya apa? Muzaki sendiri apa hobinya? Ada yang sama atau ada yang beda nggak dengan Nusa? Sama-sama suka sains. Oh, Seperti pintar. yang tadi Ali bilang, Oh, nyontek. Seperti yang Nggak apa. bilang. Ali tadi bilang banyak lah ya. Sama-sama suka sains kok. Oke, ini kita terakhir kali ya. Terakhir kali ini ya. Nah, kita tanya balik kali. Mau nanya balik. Kita tanya balik kali. Oke, ini terakhir aja nih ya buat kita semua. Kita semua. Anda aja yang depan ini berempat ya. Betul. Kenapa sih emang harus banget nih kita nonton film Nusa, apalagi buat sahabat-sahabat di rumah ya dan keluarganya gitu. Ini kenapa sih kita harus Siapa nonton duluan? film Nusa dari Mas? Yang paling tua kan? Oh, dari yang paling muda deh. Ini paling Yang muda. paling siapa? muda, Joni. Oke, karena saya yang paling muda, jadi harus nonton film Nusa karena film Nusa itu bukan cuma sekedar tontonan, tapi dia juga tuntunan gitu buat teman-teman semua gitu. Kan? Bener banget. Nah, kalau itu bener kan? Benar. Kalau dari Ali? Kalau menurut aku nonton film Nusa karena banyak yang bisa dicontoh. Ya, Mulai dari persaudaraan, dari unsur-unsur agamanya. betul. Banyak sekali yang bisa dicontoh dan film Nusa ini nggak cuma buat anak kecil doang. Mungkin banyak dari kalian mikirnya film Nusa apaan sih? Paling cuma film buat anak-anak doang. Enggak. Oh, salah. Enggak. Itu salah banget. Karena Nggak banget. Nusa ini bisa buat semua umur, mulai dari yang paling tua, mulai dari orang tua sampai yang udah punya anak, sampai yang udah punya cucu juga bisa nonton. Ya, kamu Lagi. gimana Lagi, kamu? kamu dulu. Kenapa harus nonton? Karena kalian bisa banyak belajar dari film Nusa, kekeluargaan, persahabatan, Ya. kemenangan, Itu dari kalimat dia juga. Iya Tadi. sih. Kamu nggak punya jawaban. Idem aja, idem. attitude juga. Ah, itu baru tuh, baru. Tumben. Akhirnya something new. Ya Terus? banyak lah.
Iya. Oke. Ya, ya, ya. Nah, Betul. untuk yang paling wise untuk itu kita diam dulu nih kawan-kawan Ya, ya. nih. Ya, ya. Silakan Abah. Iya, iya. Well, apa ya? Kalau menurut saya di Indonesia kita belum banyak ada film animasi yang bisa mewakili cerita seperti ini. Ceritanya seperti apa yang sudah bilang sama mereka bertiga. Terus dengan teknik animasi yang seperti ini, dengan kesungguhan apa yang mereka buat, dengan cerita yang punya variasi umur yang bisa dilihat dari anak kecil sampai dewasa. Iya. Jarang ada animasi seperti itu. Jadi ini bagi saya ini cerita baru dan buka semangat baru juga buat Indonesia untuk supaya nanti ke depannya genre animasi ini bisa berkembang lebih banyak. Ya. Support animasi Indonesia. Support animasi. Buka semangat baru Nusa untuk buat semua. animasi Iya, Nusa Indonesia. untuk semua. Nusa untuk semua. Jadi kalau ditanya alasannya apa, karena seru ceritanya, karena mewakili semua cerita Sangat dekat juga. dan kalian sangat bisa relate dengan ceritanya kalau sudah bisa nonton dan nontonnya di Bioskop online. Bioskop online. Kalian Jangan bisa lupa. scan barcode di bawah ini. Ya. Oke. Seru banget ya tadi yang Seru ngobrol banget sama dong. Kesya Nusa. Nah pasti sahabat di rumah juga makin penasaran ya kan, pengen nonton film Nusa. Nah kabar baiknya nih film Nusa bakal tayang di bioskop online gitu. Dan kalian bisa langsung beli tiket nonton film Nusa dengan cara scan barcode di bawah ini. Nah, jangan lupa follow Instagram Film Nusa dan bioskop online biar Yes. nggak ketinggalan info terbaru Film Nusa. Yuk sebarkan berita baik dan ajak sahabat-sahabat lain untuk nonton Film Nusa bersama keluarga di bioskop online. Oke, nah setelah ini jangan kemana-mana ya kan Kak Rashid ya. Betul. Nah, karena kita bakal bagikan lagi keseruan di balik film Nusa. Oke, stay tune.